Pemirsa, kita beralih ke lantai bursa. Pada awal pekan, indeks harga saham gabungan IHSG diprediksi menguat, sementara itu pergerakan nilai tukar rupiah hari ini diprediksi terpengaruh sentimen eksternal. Apakah benar demikian? Kita akan bergabung dengan Mercy Wijaya langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Selamat pagi, Mercy. Boleh disampaikan apa saja yang mempengaruhi pergerakan IHSG hari ini dan apakah benar bargain hunting akan menjadi sentimen positif bagi pergerakan IHSG pada hari ini? Ya, betul sekali Jessica dan pemirsa, indeks harga saham gabungan diprediksi menguat pada perdagangan hari ini. Investor juga akan mulai mencari-cari investasi atau instrumen investasi yang dianggap bisa menguntungkan, terutama untuk saham-saham blue chip yang hari ini diperkirakan dapat bergerak menguat. Di belakang saya ini indeks harga saham gabungan sudah naik 0,38% atau indeks menguat 22 poin ke level 5.951. Penguatan pada indeks harga saham gabungan juga merupakan efek domino dari penguatan pada indeks utama di kawasan Amerika Serikat akhir pekan lalu. Di mana kalau kita lihat indeks Dow Jones naik 0,6%, S&P 500 juga naik 0,7%, dan indeks Nasdaq Composite menguat 0,88%. Tiga indeks utama di kawasan Amerika Serikat bergerak menguat, padahal serapan tenaga kerja di Amerika Serikat pada bulan April 2021 realisasinya meleset dari perkiraan. Kalau kita lihat di akhir pekan lalu, serapan tenaga kerja pada bulan April 2021 di Amerika Serikat hanya 266.000 tenaga kerja. Jauh lebih rendah dari ekspektasi para ekonom dan pelaku pasar, di mana harapannya akan ada serapan sampai 1 juta tenaga kerja. Namun justru hal ini direspon positif oleh pasar, karena ini menjadi suatu keyakinan bahwa The Fed masih akan mempertahankan kebijakan suku bunga rendah dan mempertahankan kebijakan kuantitatif easing atau pembelian kembali obligasi dalam jumlah yang besar, karena melihat kinerja dari serapan tenaga kerja di Amerika Serikat yang belum maksimal. Kalau kita lihat tingkat pengangguran di Amerika Serikat pada bulan April 2021 juga meleset dari perkiraan. Sebelumnya ekonom dan pelaku pasar memprediksi serapan tenaga kerja di Amerika Serikat akan membuat tingkat pengangguran di 5,8%. Namun pengangguran di Amerika Serikat kembali mengalami kenaikan ke 6,1%. Hal inilah yang membuat investor optimis bahwa The Fed masih akan mempertahankan suku bunga yang rendah. Kebijakan ini juga menjadi sentimen positif bagi indeks utama di kawasan Eropa, di mana indeks FTSE 100 menguat 0,76% dan indeks di Jerman, the DAX, naik sampai 1,34%. Indeks utama di kawasan Amerika Serikat juga mayoritasnya hari ini menguat, di mana Nikkei 225 naik 0,89% dan indeks Hang Seng naik 0,3%, meskipun indeks Stratham Singapura terpantau melemah tipis 0,03%. Sementara untuk pergerakan indeks harga saham gabungan hari ini memang secara teknikal dapat menguat, namun kita juga perlu hati-hati karena sangat rentan aksi profit taking. Mengingat dalam pekan ini hanya ada 2 hari perdagangan sebelum hari libur merayakan Lebaran Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan pergerakan indeks harga saham gabungan pun akan bergerak antara 5.941 sampai 6.080. Jessica. Kemudian Mercy, bagaimana pergerakan nilai tukar rupiah pada hari ini? Karena kalau kita melihat pekan lalu rupiah menguat 1,34%. Apakah hari ini akan melanjutkan penguatannya? Analis memprediksi indeks harga saham gabungan akan melanjutkan penguatannya pada perdagangan hari ini. Saat pembukaan perdagangan pun rupiah sudah menguat tipis 0,06% terhadap dolar Amerika Serikat, dan saat ini rupiah nilai tengahnya sudah berada di 14.280 rupiah per dolar Amerika Serikat. Analis memprediksi pergerakan nilai tukar rupiah bisa terus menguat menuju ke 14.200 rupiah per dolar Amerika Serikat. Kalau kita lihat penguatan pada nilai tukar rupiah juga tidak lepas dari minat investor asing untuk berinvestasi di pasar keuangan Indonesia. Per tanggal 3 sampai 6 Mei 2021 tercatat beli neto sebesar 1,97 triliun rupiah di pasar keuangan domestik yang terdiri dari beli bersih di pasar SBN 1,09 triliun dan beli neto di pasar saham sebesar 0,88 triliun. Dan kalau kita lihat harga komoditas global pun hari ini menguat, baik itu harga emas maupun harga minyak WTI dan Brent. Untuk harga emas global naik 0,18%, seharga $1.834 per troy ounce, dan harga emas antam dalam negeri
naik 0,3% seharga Rp937 per gramnya. Di sisi lain, kalau kita lihat harga minyak jenis WTI dan Brent mengalami penguatan signifikan lebih dari 1%, sehingga WTI dijual seharga $65 per barel dan minyak jenis Brent seharga $69 Amerika Serikat per barel. Karena investor yang semakin optimis pada pemulihan ekonomi global dan meningkatnya permintaan terhadap minyak dunia. Sehingga hal ini pun juga akan turut memperkuat nilai tukar rupiah. Nilai tukar rupiah akan bergerak antara 14.200 sampai 14.400 rupiah per dolar Amerika Serikat. Demikian Jessica, laporan kami dari Bursa Efek Indonesia. Kembali ke Anda di studio. Terima kasih Mercy Wijaya melaporkan langsung dari studio Bursa Efek Indonesia.